Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian dalam acara kita Kalam, Kupas Alkitab Selasa malam. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema tentang kerukunan yang diambil dari Mazmur pasal 133 ayatnya yang pertama. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu saudara sekalian, berada di tempat yang sama belum tentu memiliki sebuah kebersamaan. Mengerjakan sesuatu secara bersama-sama juga tidak berarti kebersamaan atau bersama-sama mengerjakan pekerjaan itu menunjukkan sebuah kebersamaan. Contohnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, berada di sebuah tempat yang sama seperti rumah, tempat hadirnya keluarga, tetapi belum tentu bahwa keluarga itu ataupun anggota keluarga itu menikmati kebersamaan ataupun memiliki keterikatan kebersamaan. Ada juga orang tua, suami istri tidak memiliki relasi yang harmonis. Padahal mereka satu rumah. Orang tua dengan anak tidak memiliki relasi kebersamaan. Mereka sibuk dengan dunia mereka sendiri. Padahal mereka berada di satu rumah. Berada di tempat yang sama belum tentu memiliki kebersamaan. Demikian juga misalnya Bapak Ibu sekalian dengan sebuah teman, tim kerja ataupun dengan tim pelayanan dan lain sebagainya, berada di sebuah ataupun mengerjakan sesuatu secara bersama-sama tidak berarti menunjukkan kebersamaan. Ketika bekerja ataupun dalam pelayanan Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa mengerjakan sesuatu pekerjaan tanggung jawab yang dipercayakan. Tetapi belum tentu di dalam mengerjakan semua itu ada hati yang penuh dengan kebersamaan. Ada hati yang mau memikirkan satu dengan yang lain. Malahan tidak jarang dalam sebuah pekerjaan yang dipercayakan secara tim ataupun bersama-sama, ada konflik yang besar terjadi akibat egoisme masing-masing dari anggota tim. Demikian juga dalam dunia pekerjaan, ada kepentingan-kepentingan pribadi di dalamnya yang sewaktu-waktu bisa saja memecah belah teamwork ataupun kelompok tertentu yang sedang bersama-sama mengerjakan pekerjaan itu. Sekali lagi saya ulangi, berada di tempat yang sama belum tentu memiliki kebersamaan. Demikian juga mengerjakan sesuatu secara bersama-sama juga tidak selalu berarti menunjukkan kebersamaan, Bapak Ibu sekalian. Dari hal ini kita dapat melihat bahwa jadi hal yang paling penting itu Bapak Ibu sekalian bukan di mana kita berada ataupun di mana kita bersama. Hal yang paling penting bukan di mana kita bersama ataupun kita berada, melainkan bagaimana kita bersama. Bagaimana kita boleh sama-sama menundukkan keegoisan kita, keakuan kita demi kepentingan bersama. Itulah Bapak Ibu sekalian yang ingin ditekankan di dalam Mazmur 133 yang barusan kita dengar atau baca ini. Nah Bapak Ibu sekalian, istilah saudara-saudara yang digunakan dalam Mazmur 133 ini itu sesungguhnya digunakan dalam konteks keluarga. Ya. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kata saudara-saudara itu merujuk kepada keluarga inti maupun keluarga besar. Jadi relasi yang terbangun itu bukan relasi antara orang luar dengan seseorang, tetapi ini adalah relasi yang seharusnya terbangun sebagaimana keluarga inti ataupun keluarga besar yang diikat oleh tali persaudaraan, hubungan darah yang tidak bisa dipisahkan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun Mazmur 133 ini bisa diterapkan dalam konteks relasi keluarga, tetapi penggunaannya di masa lampau, terkhusus dalam Mazmur 133 ini, Mazmur ini digunakan dalam konteks yang lebih luas. Tidak hanya sekedar keluarga, tetapi seluruh umat Tuhan yang beribadah saat itu. Makanya Mazmur 133 ini dikatakan sebagai Mazmur ziarah Daud. Karena memang Mazmur ini dipercaya dinyanyikan, Bapak Ibu sekalian, diungkapkan oleh seluruh orang Yahudi saat itu dari berbagai penjuru daerah datang ke Yerusalem. Dan nyanyian ini, Bapak Ibu sekalian, nyanyian ziarah ini juga disebut dengan nyanyian pendakian. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena Bait Allah saat itu berada di dataran yang lebih tinggi, sehingga seluruh orang yang datang mau beribadah melakukan dan menjalani sebuah pendakian. Dan Mazmur ini dinaikkan, Bapak Ibu sekalian, dinyanyikan bersama-sama secara berulang-ulang. Dan intinya adalah, Bapak Ibu sekalian, bahwa betapa indah, betapa luar biasa dan diharapkannya bahwa seluruh umat Tuhan memiliki relasi persaudaraan, kebersamaan, meskipun berbeda-beda dari sisi latar belakang, dari sisi karakter dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, isi Mazmur ini bisa dikatakan singkat. Namun Bapak Ibu sekalian memiliki makna yang sangat dalam dan memiliki arti yang sangat jelek begitu ya, yang sangat dalam bagi umat-umat Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat itu begitu banyak orang Israel berkumpul di Yerusalem. Kebersamaan merupakan isu yang relevan saat itu. Tidak hanya orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem, tetapi orang-orang di berbagai penjuru datang untuk beribadah kepada Allah. Nah, dari latar belakang yang berbeda, dari segala suku yang berbeda mungkin saat itu, Bapak Ibu sekalian, semua orang diingatkan bahwa di dalam Tuhan engkau dan saya bersaudara. Tidak peduli suku dan dari mana mereka berasal, semua perbedaan melebur menjadi satu kebersamaan di dalam Tuhan. Karena kita semua disebut sebagai umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini mengingatkan orang-orang yang beribadah saat itu bahwa ketika mereka berjumpa di rumah Tuhan, ketika mereka beribadah di rumah Tuhan, mereka tidak lagi terpecah-pecah, tetapi mereka menjadi satu kesatuan sebagai umat Tuhan. Selain itu, Bapak Ibu sekalian, Mazmur 133 ini juga berfungsi sebagai pengingat untuk menunjukkan kebersamaan secara nyata, konkret. Jadi bukan hanya sebuah klise. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat peringatan hari raya tertentu, kota Yerusalem menjadi kota yang bisa dikatakan paling sibuk. Nah, ditambah lagi dengan situasi iklim yang panas di momen-momen tertentu, bisa saja membangkitkan egoisme orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu untuk mendapatkan tempat yang terbaik dan lebih nyaman di bait Allah, begitu ya. Jadi bisa saling rebutan satu dengan yang lain, bisa saling menunjukkan keegoisannya, bisa saling marah-marah, bisa saling tidak peduli dengan orang lain. Tetapi dalam Mazmur ini diingatkan bahwa di tengah situasi yang seperti itu, di tengah situasi peribadatan yang sibuk, Daud mengingatkan mereka tentang betapa indahnya kebersamaan di antara umat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak hari ini orang-orang Kristen yang mungkin datang ke gereja dengan berbagai macam motivasi. Tetapi kita diingatkan bahwa ketika kita sama-sama beribadah kepada Tuhan, maka semua kepentingan itu seharusnya kita buang. Kita harus saling hidup rukun. Kita harus saling menjaga emosi kita. Kita harus saling bersama-sama menurunkan egoisme kita. Tetapi kita saling memperhatikan satu dengan yang lain, mengutamakan satu dengan yang lain, sehingga tercipta sebuah kerukunan. Jadi jangan datang beribadah, jadi jangan datang ke gereja dengan sikap bos. Karena bos utama kita adalah Tuhan. Kita ini bukan bos. Kita ini adalah hamba-hamba, anak-anak Tuhan yang
katakan sebagai umat Tuhan yang hanya satu tujuan, beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kiranya Mazmur 133 ini boleh mengingatkan kita bahwa kita boleh terus menjaga kebersamaan, menjaga kerukunan, tidak hanya di gereja saja saat kita beribadah, tetapi juga kita boleh hadirkan kebersamaan dan kerukunan itu di keluarga kita dan dimanapun kita berada. Sehingga kita boleh terus mempermuliakan nama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kita jangan menjadi anak-anak Tuhan yang bersikap provokatif, tetapi mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sikap hati yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan kesabaran, sehingga orang melihat bahwa sungguh benar kita adalah umat-umat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita sekalian, memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih malam hari ini kami boleh merenungkan renungan singkat dari Mazmur 133 ini tentang kerukunan. Dan biarlah Tuhan, tidak hanya di gereja kami boleh menjaga kebersamaan dan kerukunan, tetapi juga ketika kami berada di keluarga kami, ketika kami berada di lingkungan pekerjaan kami, di lingkungan pertemanan kami, dan dimanapun kami berada. Kiranya kami boleh terus menjadi orang-orang yang berusaha menjaga kerukunan, hadir sebagai orang yang penuh dengan lemah lembut, dan menurunkan egoisme kami, kepentingan diri kami sendiri, dan mengutamakan kepentingan orang lain, serta memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami ya Tuhan, dan istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati, hingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.